Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar Praktikum Sistem Pembangkit Energi Terbarukan atau Praktikum SPET. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Arif Rahman Hakim, NIM D400 1854 dari kelas B Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, microgrid system sendiri itu ada 4 pembangkit. Yang pertama ada pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 100 kWp. Yang kedua ada pembangkit listrik tenaga angin atau pembangkit listrik tenaga bayu dengan kapasitas 200 kVA. Dan selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan kapasitas 49 kVA. Dan yang terakhir ada pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 20 kVA. Nah, ketetapan beban sendiri di sini ada dua, yaitu infrastruktur desa sebesar 10 kVA dan ada kebutuhan listrik rumahan sebesar 160 kVA. Di sini kami menggunakan faktor daya. Nah, faktor daya yang digunakan yaitu 0,8. Jadi total daya yang digunakan sebesar 170 kVA. Nah, bagaimana caranya kok bisa mendapatkan 170 kVA dari infrastruktur desa 10 kVA ditambah dengan kebutuhan listrik rumahan 160 kVA. Nah, daya beban hariannya sendiri yaitu 170 kVA, total daya yang digunakan dikali oleh faktor daya 0,8 menjadi 136 kW. Kilowatt. Nah, kalkulasi beban sendiri yang pertama ada daya beban harian. Daya beban harian yang sudah dihitung tadi sebesar 136 kWh. Nah, untuk daya beban per tahun itu dikali 366 hari sesuai ketentuan. Berarti 136 dikali 366 menjadi 49.776 kWh. Nah, daya beban per bulan yang tadi kan sudah diketahui per tahunnya, berarti dibagi 12 bulan menjadi 49.776 dibagi 12 menjadi 4.148 kWh. Nah, selanjutnya ada perhitungan daya PLTS 100 kWp. Yang pertama total daya panel surya. Total daya panel surya sama dengan total konsumsi energi per hari dikali suplai panel surya dikali faktor koreksi. Nah, di sini total konsumsi energi per hari 136 tadi kan kilowatt, jadi diubah menjadi watt, jadi 136.000 dikali suplai panel suryanya 50% dikali faktor koreksi ketetapan 1,5 menjadi 102 kWh per. Nah, selanjutnya ada kebutuhan daya panel surya. Total kebutuhan daya panel surya sama dengan total daya panel surya dibagi panel generation factor atau PGF menjadi 102 dibagi 3,4 menjadi 346,8 kWp. Nah, total daya yang dibutuhkan panel surya adalah total beban selama 1 tahun dikali efisiensi per kali faktor koreksi menjadi dalam kurung 136.000 dikali 366 karena ini selama 1 tahun dikali 50% dikali 1,5 menjadi 37.332 kWh per tahun. Nah, total daya sama dengan total beban selama 1 tahun dikurangi total kebutuhan daya panel surya. Tadi sudah diketahui 49.776 dikurangi 37.332 menjadi 12.444 kWh per tahun. Nah, solar charge controller sama dengan arus hubung singkat dikali jumlah nyata solar panel per buah menjadi 8 dikali 346 kali 800 346.800 dibagi 100 sama dengan 27.744
dibulatkan menjadi 27.800 ampere. Nah, untuk baterai sendiri, total kebutuhan energi baterai watt di sini adalah total konsumsi energi dibagi 100% dikurangi 55% watt. Jadi di sini 136.000 dibagi 95% menjadi 143.157,8 watt. Nah, data kalkulasi sumber daya alam. Jadi di sini dari ketentuan yang ada di PDF bahwasanya ada beberapa menggunakan NIM akhir NIM dari masing-masing praktikan. Jadi di sini dari masing-masing praktikan datanya otomatis berbeda seperti itu. Jadi di sini untuk bulan ada Januari sampai Desember. Nah, kecepatan angin itu knot itu dia untuk Januari bisa dilihat 410, Februari 230, Maret 410, April 410 dan seterusnya. Nah, untuk keperluan praktikum, kecepatan angin yang dari knot tadi diubah menjadi amperes seperti itu. Jadi di sini dengan cara apa? Yaitu knot tadi tinggal dikali 0,51 menjadi ya ada di sini. Nah, selanjutnya ada clearness index. Di sini juga dilihat bisa di Januari ada 0,332, Februari 0,378 dan seterusnya. Nah, untuk radiasi harian sendiri itu bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya ada stream flow. Di sini bisa dilihat Januari 6,57 meter kubik per sekon. Nah, di sini untuk keperluan simulasi diubah menjadi liter per sekon, yaitu 6,57 dikali 1000 menjadi 6.570 seperti itu. Nah, selanjutnya di sini hasil simulasi di Homer yang telah saya simulasikan. Yang pertama PLTS di sini dari grafik di samping dapat disimpulkan bahwa dengan rating PV 100 kW dihasilkan listrik per tahun sebesar 174.712 kWh per tahun. Nah, yang beroperasi selama 4.358 jam per tahun. Nah, selanjutnya di sini ada wind turbine. Nah, dari grafik ini dapat diketahui bahwa produksi listrik dengan angin terjadi pada jam-jam tertentu saja, tetapi dengan kapasitas yang maksimal. Dengan total produksi di sini 1076 kWh per tahun dan dapat beroperasi selama 74 jam per tahun. Nah, selanjutnya di sini ada mikrohidro. Nah, mikrohidro sendiri produksi listrik dari pembangkit mikrohidro rata-rata sebesar 4,98 kW dan dengan total produksi 43.652 kWh per tahun. Selanjutnya di sini pembangkit yang terakhir tenaga diesel. Dari grafik ini diketahui output produksi generator diesel 23.810 kWh per tahun dan dengan maksimal output 20 kW dan dapat bekerja selama 3.777 jam per tahun. Nah, selanjutnya di sini ada elektrikal. Elektrikal di sini yaitu rangkuman dari pembangkit atau 4 pembangkit tadi. Dalam 1 tahun bisa dilihat untuk totalnya. Total produksi yaitu 148.957 kWh per tahun. Di sini. Nah, bisa dilihat di sini kontribusi yang paling terbesar yaitu dari PLTS yaitu sebesar 69,9%. Nah, yang kedua dilanjut dengan mikrohidro. Kontribusi yang
terbesar kedua yaitu 29,3%, dan yang paling kecil yaitu dari diesel sendiri sebanyak 0,0343%. Nah, ini merupakan skematik dalam simulasi ini. Nah, jadi ada 4 pembangkit. Yang pertama itu ada diesel, mikrohidro, bayu atau angin, dan surya. Mikrohidro, bayu, dan diesel. Nah, di sini itu ada bisa dilihat di sini ada baterai. Baterai ini berfungsi untuk tempat menampung produksi listrik dari 4 pembangkit tersebut. Nah, dari 4 pembangkit ini tadi listriknya itu listrik DC. Karena listriknya listrik DC, maka di sini dibutuhkan inverter untuk mengubah listrik DC ke AC. Seperti itu. Ya, itu mungkin yang dapat saya presentasikan. Mungkin kita bisa lanjut ke simulasinya. Oke, di sini. Nah, seperti yang tak jelasin tadi, untuk skematik di sini ada 4 pembangkit, yang mana pembangkit ini menggunakan listrik DC, sehingga di sini kami membutuhkan konverter atau inverter yang berfungsi untuk mengubah listrik DC menjadi listrik AC. Seperti itu. Oke, mungkin kita bisa lihat langsung ke. Nah, ini untuk solar cell. Nah, bisa dilihat di sini, bisa dilihat di grafik. Yang paling tinggi itu berada di bulan Juni dengan 7,540, dan yang paling rendah itu ada di bulan Januari dan Desember 1,59. Oke, di Januari 1,55. Jadi di sini yang paling rendah yaitu ada di Januari, karena mungkin posisi pada bulan November, Desember, Januari, Februari itu musim penghujan, seperti itu. Kita lanjut ke line angin. Nah, di sini di setiap bulannya bisa dikatakan konstan, namun di sini dapat dilihat di bulan Agustus, Februari, Desember itu dia value-nya 118,322, yang mana itu yang paling terendah, dan yang paling tinggi konstan itu di bulan Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September. Seperti itu. Oke, selanjutnya di mikrohidro. Di sini bisa dilihat yang paling rendah itu ada di bulan November, Oktober dilanjut November 2520, dan yang paling tinggi itu ada di Desember 15550. Seperti itu. Nah, bisa kita kembali ke sini. Nah, di sini maaf saya tadi kelewatan. Di sini untuk yang tak jelasin tadi bahwasanya yang ada di PowerPoint, sebentar.
yang ada di PowerPoint di sini. Untuk daya beban harian yaitu 136 kWh didapat dari 170, 110 ditambah 160 tadi dikali 0,8 sama dengan 136. Nah, 136 itu tadi digunakan untuk scaled annual average kWh per hari. Seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini sekali lagi tak tekankan untuk pembangkit ini dia menggunakan listrik DC yang mana dia membutuhkan inverter atau konverter untuk mengubah dari arus DC tadi menjadi arus AC seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.